Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mujahidurito, biasanya dipanggil Al, dari program studi agribisnis kelas A dengan NIM 2003211000053. Di sini untuk pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi praktikum pada acara kedua, yaitu tentang gejala simptomatik pada tanaman. Selanjutnya yaitu di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu simptomatik. Simptomatik adalah bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Gejala simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangga penyebab penyakit. Gejala ditandai dari patogen atau penyebab penyakit. Berdasarkan sifatnya, gejala dapat dibedakan menjadi atas gejala lokal dan gejala simptomatik. Gejala lokal adalah gejala yang terbatas yang disebabkan oleh bakteri dan cendawa. Biasanya menunjukkan gejala ini. Gejala yang kedua yaitu gejala simptomik, yaitu gejala yang menyebar dan meliputi seluruh tubuh tanaman yang disebabkan oleh virus dan penyakit fisiologis. Untuk video kali ini yaitu saya mengambil tentang penyakit bulai pada tanaman jagung manis. Selanjutnya, untuk penyakit bulai sendiri merupakan penyakit utama pada tanaman jagung yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan kehilangan hasil sampai 100%. Penyakit bulai di Indonesia disebabkan oleh 3 jenis spesies, yaitu yang pertama Peronospora maydis, yang kedua yaitu Peronospora philippinis, dan yang ketiga Peronospora zochris. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh tentang apa itu bentuk bulainya itu sendiri ya. Kemarin saya pergi ke ladang untuk melihat bagaimana penyakit bulai itu tumbuh pada tanaman jagung, terutama pada tanaman jagung manis, yaitu daunnya terinfeksi berwarna klorotik, biasanya memanjang sejajar dengan tulang daun seperti itu, dengan batasan yang jelas. Bagian daun yang masih sehat berwarna hijau normal. Warna putih seperti tepung pada permukaan bawah atau atas bagian daun yang berwarna klorotik. Bagian ini tampak jelas pada pagi hari. Daun yang mengalami penyakit di atas akan menjadi sempit dan kaku. Tanaman jagung jadi terhambat pertumbuhannya dan pembentukan tongkolnya terganggu sampai tidak bertongkol sama sekali. Tanaman jagung yang terinfeksi penyakit bulai itu sendiri, jika tanaman itu sejak muda di bawah umur 1 bulan, biasanya tanaman tersebut akan menjadikan dia mati. Ketika tanaman bulai kita sudah terkena penyakit, di sini saya sudah mencari berbagai review terkait bagaimana cara agar penyakit bulai itu hilang atau dapat dimusnahkan. Yang pertama yaitu dengan cara modern. Dengan cara teknologi pengendalian penyakit bulai pada jagung yang umumnya diterapkan, yang pertama yaitu penggunaan varietas tahan itu kuat dengan penyakit atau hama. Yang kedua, pemusnahan tanaman terinfeksi. Yang ketiga, pencegahan tanaman dengan fungisida sistemik berbahan aktif metalaxyl. Yang keempat, pengaruh waktu tanaman agar serempak. Yang kelima yaitu pengiliran tanaman.
Untuk cara tradisionalnya sendiri yaitu perlakuan benih. Jadi sebelum benih ditanam, sebaiknya benih dicampur terlebih dahulu dengan fungisida yang berbahan aktif dimetomorf seperti renon, akrobat atau sirkus. Setelah itu, lakukan penyemprotan ketika tanaman jagung berumur 1 minggu hingga 35 Hs dengan fungisida berbahan aktif Improdium dan menggunakan obat Carbio dengan dosis 15-25 cc setiap 17 liter per air. Semprotkan dengan jarak 7 hari. Setelah itu, pemupukan pertama sebaiknya jangan menggunakan urea, gunakan Ponska plus SP atau bisa juga ditambah dengan ZA dan organik. Dan yang terakhir caranya yaitu taburi lahan dengan bahan organik seperti pupuk kandang, bokasi itu sebelum ditanam untuk varietas jagungnya itu sendiri. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan tentang pengertian sistemik pada tanaman itu sendiri, pengertian penyakit bulai, bagaimana cara penyelesaiannya dan contohnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dari awal video sampai akhir video ada kata-kata yang kurang jelas untuk didengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.